Baik, kalau kakak sekalian, mungkin bisa kita mulai ya Q&A pada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, kakak sekalian? Ya, Jelas. jelas. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada hari ini, kakak sekalian, pada siang hari ini. Eh, jadi ini sudah lumayan banyak ya yang mulai bergabung sambil kita tunggu yang lainnya untuk bergabung juga dalam sesi Q&A with our di MIS. Semoga kakak sekalian sehat selalu dan semangat terus, terutama dalam sesi ini. Baik, sebelumnya saya mau persilakan kepada kakak sekalian karena ini adalah sesi Q&A. Ada yang memiliki pertanyaan terkait MIS, boleh untuk untuk mengajukan pertanyaannya Saya pada boleh awal tanya. sesi. Boleh beberapa sekitar 3 pertanyaan sampai 5 pertanyaan. Silakan Kak, satu Ya, persatu ya. oke baik. Boleh. Saya mau tanya itu sebenarnya agak banyak mungkin akan ditanya yang lain ya. Itu ada pertama, apakah benar itu copy of paspor pertama untuk Pak Ahsan ya? Itu benar-benar fotokopi bukan paspor yang di scan yang aslinya. Soalnya kan agak aneh yang ngefotokopi paspor. Dan terus sama juga kopi itu ya, ijazah dan transkrip itu. Itu apakah memang benar itu difotokopi terus minta legalisir atau memang yang aslinya itu boleh di scan gitu? Soalnya kayaknya tempat-tempat lain kayaknya nggak terlalu pengaruh menjadi agak rancu ya. Mungkin yang lain itu akan menjadi ini ya eh, sedikit-sedikit pertanyaan karena ini kan kita bahas untuk yang untuk pendaftaran untuk dokumen karena mungkin agak sensitif khawatir ternyata agak strict ternyata mintanya itu sebenarnya nggak apa-apa atau nggak boleh atau justru kita salah mengartikan tulisannya begitu. Lalu kemudian satu lagi tambahan, saya sudah udah punya LOA, terus sewaktu itu belum dapat baru calon ini supervisor sementara. Pas saya email kata dari supervisornya kayak belum menerima resmi dari kampus karena saya kan masih defer statusnya. Apakah harus tanya di pihak postgraduate UPM atau bisa yang keduanya itu boleh dari orang lokal ya. Jadi mungkin kalau di saya di Politeknik itu direktur dan pembantu direktur begitu ya. Mungkin itu aja sih saya cukup. Baik, terima kasih Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Kak Irma yang present atau Kak Hendy dulu, Kak Hendy. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Kak Hasan dan Kak Bintang. Sama salam kenal sebelumnya. Nama saya Handi ya. Eh, Mungkin kalau teman-teman di sini banyak yang fresh graduate, kalau saya udah bekerja cukup lama Pak, hampir 8 tahun ya. Jadi itu yang salah satu pertanyaan saya, apakah ada juga ya dari penerima MIS ini dari yang sebelumnya sudah experience, artinya pengalaman kerjanya sudah cukup lama gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah proporsi yang diterima dari research dan coursework itu berbeda ya Pak peluangnya gitu ya. Mungkin saya perlu dua itu dahulu Pak. Kemudian yang terakhir, sorry maaf yang ketiga sekalian terakhir Pak, untuk coursework kan proposalnya diganti essay Pak ya. Nah, apakah esainya itu juga apa namanya dikirimkan ke Kemendikbudristek untuk permintaan surat itu, atau sebenarnya surat itu bisa dimintakan alternatif lain Pak, misalkan karena teman-teman saya yakin juga di sini mengalami hal sama ya, sudah mengirimkan email tetapi belum mendapat balasan dari Kemendikbudristek, apakah ada alternatif untuk mengganti surat rekomendasi tersebut? Itu mungkin tiga dari saya. Terima kasih Pak Hasan Mbak Minang. Baik, terima kasih Kak. Ini sudah ada 5 pertanyaan atau masih ada lagi Kak Arwin? Oke, pertanyaan saya yang pertama tadi mungkin terkait juga ya saya sama pertanyaan yang pertama.
dokumen apa saja sebenarnya yang harus ditranslate dan dokumen apa saja yang harus dilegalisir sama notaris. Terus gimana legalisirnya? Terus yang keduanya itu di bagian field of study itu ada please attach more than 200 words. Itu upload apa ya di sebelah situnya? Di bagian situ. Sama satu lagi terakhir. Eh, untuk yang apa namanya bagian professional experience, situ ada current job atau post. Di situ diisinya apa kalau misalnya saat ini saya sudah tidak bekerja di instansi manapun. Itu aja sih dari saya. Makasih. Yang kedua tadi Kak apa? Yang kedua tentang yang field of study. Ada di situ attach dokumen PDF di website itu isinya apa. Terus yang ketiga itu tadi tentang professional experience. Kalau current jobs-nya udah kosong, udah nggak ada, itu ngisinya apa? Oke, baik. Saya tuliskan di kolom komentar dulu ya Kak untuk daftar pertanyaannya. Oke, makasih. Atira, nggak apa-apa saya dulu deh. Saya dulu ya sambil 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 Atira sambil Atira ketik kalau apa beberapa pertanyaan teman-teman. Saya nggak apa-apa jawab dulu ya sebagian ya. Oke. ya silakan. Oke, jadi pertama teman-teman untuk beasiswa MIS dan hampir semua sih beasiswa-beasiswa apapun itu baik AS apa Mambukuso Jepang kemudian beasiswa ke Eropa dan negara-negara manapun kami para awardee itu sepakat teman-teman jangan cari informasi dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Contoh dari postingan, dari TikTok, dari Instagram, atau bahkan dari info-info liar yang beredar. Nah, tadi pagi saya sudah ngisi juga kelas mentoring ya untuk khusus untuk teman-teman di Akademius yang uh, ngambil kelas pendampingan beasiswa untuk tahun ini. Bahkan mereka pun itu dapat informasi. Contoh tadi saya nggak tahu ya dari Mas Arwin atau Mas Randy ya yang eh, apa dokumen-dokumennya harus legalisir menggunakan notaris. Wah, itu katanya beredar tuh info-info seperti itu. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau ingatkan untuk informasi MIS resmi itu jangan ngambil dari portal lain, tapi ngambilnya dari sini. Ini beasiswa.mohe.gov.mi inter atau gini aja deh. Teman-teman gini ya cara cara dapat informasinya. Ini nah ini portalnya. Lihat ya. Bisa lihat ya semua ya. Sorry. Colornya ke sini ya. Bentar. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman itu akan mendapatkan ini ketiknya itu Mohe MIS. Nah, kemudian teman-teman cari yang eh, portal resmi dari kementerian, ya. Portal resmi Kerajaan Malaysia. Ini coba kita buka. Minta tolong di ini dulu deh, Atir. Suara-suaranya itu di mute dulu semuanya. Nah, jadi sekali lagi ya, teman-teman jangan ngambil informasi dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Ini masih loading ya. Oke, ini sambil nunggu loading, saya udah buka nih
Nanti tampilannya tuh kayak gini nih, Guideline for the Application of Malaysia International Scholarship 2026. Itu ngambilnya dari sini. Dan teman-teman mohon dibaca poin per poin ya. Jangan langsung cari yang teman-teman perlukan aja, tapi dibaca poin per poin karena saya lihat di zamannya saya dengan Mas Bintang ini ada beberapa perbedaan untuk tahun ini. Nanti sebentar kami perlihatkan ya apa perbedaannya. Nah, ini pertama kan dia mengatakan dari negara-negara yang sudah di cover. Nah, alhamdulillah Indonesia udah masuk tuh. Nah, kemudian teman-teman, ini jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan LOA, bahkan sudah kuliah sekalipun, itu masih bisa daftar dengan syarat 2 semester terakhir. Nah, untuk S3 itu kan 6 semester tuh. Ya. Jadi minimal semester 4. Maksimal semester 4 masih bisa daftar. Jadi yang teman-teman yang baru masuk semester 1, semester 2, semester 3 masih punya kesempatan untuk daftar. Ya. Yang udah ongoing, apalagi yang belum pernah sama sekali. Ya. Itu yang pertama, teman-teman perhatikan ini negaranya, ini ada kita ya, negara kita ya. Kemudian tadi pertanyaannya, nah ini semua aplikasi itu harus via link ini ya, untuk mengambil ini kayaknya. Untuk mengambil file-file yang diperlukan itu ngambilnya dari sini. Nah, ini sudah ada nih portal yang diberikan nih. Ya, oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan tadi kan, a certified copy of the passport as evidence of nationality. Teman-teman, pemahaman kami dan ini yang kami lakukan, yang dimaksud kopi itu bukan kopian yang di Indonesia kayak kita, maksudnya di fotokopi hitam putih itu, enggak. Jadi hasil scan-nya. Ya, mohon diperhatikan ya, hasil scan yang bersih, upayakan jangan menggunakan handphone, jangan foto. Nah, ada juga tuh cam scanner atau aplikasi-aplikasi apa, selama teman-teman masih bisa mengakses scan asli yang di printer biasanya itu ada, sebaiknya gunakan itu. Ya, takutnya tidak kebaca. Apalagi sampai fotonya buram-buram, ada cahaya atau apa, itu nomornya atau nggak bisa kedetek. Sebaiknya kalau memang serius teman-teman, gunakan fasilitas scanner yang di printer. Itu saran saya. Dan diperhatikan, jangan sampai paspornya itu tersisa kurang dari 6 bulan. Itu ya. Nah, pertanyaan tadi, apakah harus menggunakan legalisir? Di sini kami tidak menemukan bahwa paspor itu harus dilegalisir. Nggak tahu ya kalau teman-teman dapat info dari mana ya. Ya, nih sudah ada nih keterangannya nih. Scan and save with PDF format. Ya, itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini transkripnya. Jadi teman-teman yang daftar MIS-nya S2 itu melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1-nya. Ya, kalau di angkatan kami dulu itu nggak perlu ditranslate, tapi pemateri sebelumnya Mas Fauzi bilang tahun ini tuh harus ditranslate. Saya nggak tahu ya, Mas Bintang sebentar pendapatnya kayak gimana. Nanti Mas Bintang kalau ada pendapat mohon diberikan ke teman-teman ya. Tapi kami dulu waktu 2021 saya dengan Mas Bintang itu saya secara pribadi itu nggak translate. Ya, jadi nah untuk teman-teman yang S3 mohon diperhatikan karena di isiannya nanti itu diminta untuk transkrip dan ijazah S1 dan S2. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi semua informasi itu ngikut ke sini. Ya, jangan sampai teman-teman mendapatkan informasi di luaran sana yang kayak harus fotokopinya,
yang kayak harus dilegalisir kayak legalisirnya kita, yang harus notaris itu nggak perlu teman-teman, nggak ada info di sini. Harus apa notaris. Kemudian tadi ada juga pertanyaan tentang apa ini? Saya coba lihat dulu. Atira Ada, sudah ada. lengkap ya? Tadi, iya, ada daftar pertanyaannya di kolom chat. Hmm, sudah ada ya. Oke. Kopi paspor apakah benar-benar FC atau scan ijazah? Ya, ijazah transkrip, legalisir atau scan. Oh ya, kalau teman-teman punya legalisir yang di scan itu bisa juga. Tapi kalau saya dulu pribadi itu scan aslinya, ijazah asli yang saya scan. Tapi kalau teman-teman mau melampirkan yang di legalisir itu silahkan. LOE belum ada tapi supervisor sementara, tanya ke UPM atau referensi ke orang lokal. Nah, untuk referensi teman-teman di sini ada dua ya. Recommendation untuk tuh refresh. Saya dulu itu referensi pertama karena memang sudah ada LOE itu dari supervisor, main supervisor. Kemudian referensi kedua dari dekan ya atau dari profesor di kampus teman-teman. Itu salah satu strategi juga. Nah, itu boleh tuh referensinya ya. Kemudian nanti Mas Bintang boleh berikan perspektif lain juga ya. Apakah ada award di MIS yang pengalaman kerjanya cukup lama? Kalau saya dulu pengalaman kerja hanya sebagai dosen di Indonesia. Kalau yang dimaksudkan adalah pengalaman kerja di Malaysia, saya nggak ada sama sekali. Mas Bintang ada pernah kuliah di Malaysia di masa S2-nya. Kalau saya nggak. Saya hanya memasukkan saya hanya memasukkan pengalaman kerja selama menjadi dosen di Indonesia dan itu ada di CV. Tadi waktu di kelas akademi juga kami pendampingan untuk pembuatan CV-nya. Jadi mereka sudah tahu menyusun CV. Ada award di MS pengalaman proporsi by research dan coursework. Di tahun 2021 kami ada 4 orang kalau nggak salah Mas Bintangnya mohon dibenarkan kalau nggak saya. Kami ada 4 orang. Keempat-empatnya S3 dan keempat-empatnya adalah research. Jadi kami nggak ada yang coursework 4 orang ini. Ya semua PhD dan research. Saya nggak tahu ya kalau di angkatan sebelumnya dan di bawah itu ada yang lolosnya coursework. Tapi kami di UKM di 2021 itu yang lolos MIS 4 orang dan semuanya research. Sebaiknya sih teman-teman saran saya itu ngambilnya research. Karena kenapa? Malaysia itu sekarang fokusnya lebih ke riset ya, kampus-kampus riset. Esai dikirim ke Kemendistek atau ada alternatif lain. Nah, ini tadi di kelas mentoring dari 5 orang yang kami mentoring, cuman 1 orang yang dapat email dari Kemenristek ya. Nah, saran saya tadi dan ini yang saya lakukan di 2021 dulu itu teman-teman ngambil rekomendasi pengganti rekomendasinya dari pimpinan Universitas Negeri atau PTN. Ingat ya, pimpinan Universitas Negeri atau PTN. Di sini ada disampaikan sebentar. Tadi kami sempat bahas itu. Bentar. Oh, atau bukan di sini ya. Bentar ya. Bentar saya coba cari dulu. Tadi ada kami bahas waktu di kelas mentoring. Coba saya cari dulu ya filenya ya. Oh, ini. Nah, ini ini salah satu student akademius yang udah daftar ya. Saya udah izin sama beliau tadi untuk ditampilkan. Gak tahu ya kalau beliau ada di sini siang hari ini. Sebentar. Mas Sigit ada nggak? Mas Sigit.
Oh, nggak ada ya. Ada Mohon izin Mas. Pak Oh, ada. Hasan, ya Pak Hasan. Mohon izin Mas ya Sila menampilkan ini sila ya. Pak, sila Pak. Karena beliau udah berhasil tuh. Nah, ini tadi. Nah, ini kan per rekomendasi itu ada di sini diberikan pilihan nih. Kalau teman-teman dapatnya dari kementerian itu boleh lebih bagus. Tapi kalau enggak, di sini ada any other government agency. Nah, kami menerjemahkan ini sebagai pimpinan fakultas atau pimpinan universitas negeri PTN karena dia termasuk eh, ke government ya, perwakilan dari pemerintah. Nah, kenapa harus kampus, teman-teman? Karena MIS ini pure akademik. Jadi teman-teman juga harus mendapat rekomendasi dari akademisi dan akademisinya sebaiknya dari negeri. Jadi teman-teman sambil menunggu balasan dari eh, kementerian ya, sambil menunggu balasan dari kementerian, teman-teman boleh eh, mencari alternatif dengan menghubungi dekan PTN terdekat. Ya, mana tahu ada teman-teman yang punya link jejaring ke kampus negeri, PTN, itu boleh minta referensinya. Karena saya pribadi juga itu, saya nggak ngambil eh, referensi dari ini kementerian. Saya ngambil referensi dari dekan. Karena alhamdulillah saya di kampus negeri juga, jadi ngambilnya itu. Ini ya, referensi saya itu mana ini kayaknya. Ini yang punya Mas Sigit, kalau punya saya ini. Ini ya. Ah, ini punya saya nih. Ini punya saya kemarin dapat referensi dari dekan ini. Ada capnya. Tapi untuk tahun ini katanya format ini udah nggak ada. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Izin dokter, Sebentar Bu ya, sebentar saya selesaikan dulu Mungkin akan semua. ada sesi tanya jawab lagi, Kak. Ya, saya selesaikan semua dulu Bu ya. Dokumen yang harus ditranslate. Nah, ini saya sudah jawab tadi yang kami di 2021 itu nggak pakai notaris, tetapi translate nanti Mas Bintang ya ada pendapat lain atau enggak, karena saya dulu nggak, ijazah saya nggak ditranslate, tetapi pemateri MIS di tahun 2024 Mas Fauzi katanya tahun ini sebaiknya ditranslate. Jadi kalau mau aman sih sebenarnya ditranslate teman-teman. Field of study isinya apa? Field of study. Nah, ini berhubungan dengan CV. Ini tadi di kelas mentoring saya sudah sampaikan juga di CV, pengalaman kerja. Ini CV saya ya. Jadi CV itu cukup 3 lembar aja. Maksimal. Kalau bisa 2 lembar sih 2 lembar. Nah, apa yang dimaksud pengalaman kerja? Teman-teman cari pengalaman kerja yang terbaik, dan kalau perlu bukan kalau perlu ya, sebaiknya pengalaman akademik ya. Saya di sini pengalaman kerjanya cuma 2, tapi dua-duanya dosen. Nah, itu bisa. Kalau teman-teman bukan dari akademisi, coba dicari apa pengalaman kerjanya yang nyangkutnya ke akademik. Kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali, ya udah nggak usah dipaksakan, pilih aja 2 atau 3 pengalaman kerja yang terbaik. Kalau Bapak Ibu pernah kerja di berbagai tempat, nggak usah dimasukin semua. Ya, ini Mas Sigit ada nggak ya field of study-nya di sini? Mas Sigit ada nggak isian field of study Mas Sigit? Eh, yang di sudah ada kayaknya Pak. Enggak ya. Ah, ini ada nih, professional experience. Ini kayak yang dimaksud ya. Oh itu ya Pak. Ya, kayaknya ini yang dimaksud. Kebetulan Mas Sigit ini dosen juga, jadi 2 pengalaman ininya dosen. Nah, rekomendasinya beliau juga ini karena kemarin kita udah di kelas mentoring, salah satunya dari kampus Malaysia. Ya, oke. Oke, professional experience diisi apa Kak jika sedang tidak bekerja?
Professional experience diisi apa yang sudah pernah dikerjakan, ya. Karirnya sebelum ini apa, kayak gitu. Itu aja yang diisi. Poin 6, surat acknowledgement harus di Kementerian atau enggak. Ya ini saya sudah jawab tadi ya Mas Hendy ya. Acknowledgement itu tetap diupayakan dari kementerian, tapi kalau sampai batas akhir pengunggahan dokumen belum ada, ya itu tadi dari dekan dimasukkan yang kayak punya saya itu. Itu aja. Maaf Pak Hasan, Mm-mm. menanggapi yang tadi yang field of study yang saya maksud itu ada di dalam apa? Di dalam websitenya, Mm-mm. dia kayak harus ngupload apa? PDF lagi di dalam situ. More, nah di bawah esai biasanya tuh. Itu kayak ngupload tapi kita nggak tahu di situ keterangannya apa yang diupload. Ya, itu yang saya tanyakan dengan dokter kemarin itu, dokter. Yang I- tipe esai panjangkah yang di dalam itu kan karena harus singkat saja yang di dalam blog kan, Oh belangkunya. ini ya. Ya, Oh iya, Nah, di, ini di, punya Mas Sigit nih, boleh nih dilihat. Tapi jangan sampai lewat dari 200 lembar, 200 kata. di Paling bawah itu dokter di bawah field of study itu ada kayak Google untuk ngupload gitu, ngupload file di bawahnya situ. Kalau di website ya, itu harus diupload atau nggak usah? wajib nggak? Nggak ada tulisannya sih. Oh iya, kalau Kalau nggak nggak wajib. salah, itu maaf Pak Hasan, kalau nggak salah itu kalau yang lebih dari 200 kata Pak, ininya Oh iya, bisa diupload di situ yang field of study segala macamnya. oh iya. Nggak salah sih Pak. Oke, makasih Mas Sigit ya. oh berarti kalau kita nggak lebih dari 200 kata boleh di blanko itu aja berarti yang nggak usah diupload, Isian. nggak Ah, usah diupload aja, Pak. boleh, boleh Mbak, boleh. Oh. Tapi gini ya teman-teman, kemungkinan besar nanti panelis itu hanya akan melihat dua ini, yang tulisan-tulisan seperti ini yang Bapak Ibu masukkan, termasuk salah satunya proposal risetnya yang ada di dalam sini, dan CV. Kemungkinan hanya dua ini dashboardnya. Jadi pada saat interview nanti beliau akan mencocokkan apa yang Anda katakan apakah sesuai dengan apa yang Anda tuliskan. Saya kira seperti itu. Oke, dari saya itu Atira. Selanjutnya Mas Bintang kalau ada perspektif lain. Silahkan Mas. Makasih Mas Hasan. Salam kenal Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang sudah ketemu sama saya di kelas beberapa kelas sebelumnya. Pak Sigit mungkin juga masih beberapa kali ketemu. Eh, Bagi yang belum ketemu salam kenal. Ya saya dengan Mas Hasan bareng tahun 2021 kami satu kampus juga bareng di UKM. eh ya, tapi apa namanya? Memang saya lihat ada beberapa ini ya, ada beberapa update gitu ya dari kita dapat beasiswa dengan yang sekarang ya tahun 2021 ternyata udah beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang tahun ini memang beberapa sudah lebih update gitu ya. Eh, saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Mas Hasan bahwa kita harus fokus terhadap pada apa yang disediakan atau pada apa yang diarahkan sama panitia. Atau dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan Tinggi atau MOHE-nya Malaysia. Apa namanya? Kementerian Ristek Diktinya Malaysia gitu ya. Termasuk dalam hal dokumen-dokumen yang perlu diupload ya. Jadi certified true copy jika memang apa namanya tadi memang ada yang legalisir ya silakan aja gitu diupload gitu misalkan memang mau dilegalisir. Tapi sepahaman saya biasanya kalau beasiswa-beasiswa yang lain gitu ya eh, jika memang ada perlu ditranslate gitu ya biasanya kita apa namanya satu misalnya S2-nya atau S1-nya itu nggak ada dokumen yang bahasa Inggris misalnya. Kalau misalkan kita ada dokumen bahasa Inggris upload aja gitu. Tapi kalau misalkan belum ada biasanya ya kita tuh diminta untuk upload yang versi bahasa Inggris. Kalaupun misalnya memang secara eksplisit mereka apa panitia itu minta
dokumen yang bahasa Inggris, kita nggak punya gitu ya, dokumen bahasa Inggris, dan mereka minta dokumen bahasa Inggris yang versi terjemahan atau Swan Translator, biasanya itu mereka sebut eksplisit gitu ya. The documents must be translated by Swan Translator gitu ya, atau penerjemah tersumpah, biasanya eksplisit kayak gitu gitu ya. Swan Translator ini banyak sekali biasa ditemukan di Timur Tengah biasanya. Beasiswa-beasiswa Timur Tengah yang memang mereka eh, ada tuh apa namanya, ada jasa untuk translasi yang penerjemah tersumpah gitu. Eh, Balik lagi bahwa jika memang panitia ini merasa belum cukup gitu ya, atau misalnya kita juga mungkin merasa kurang kurang sepakat, kurang yakin dengan misalnya dokumen-dokumen yang kita lakukan. Tapi selama selama tidak ada keterangan itu sih, saya harus sepakat dengan Mas Hasan gitu. Walaupun ada certified copy, ya, certified copy itu tidak berarti bahwa kita harus translate gitu ya. Kecuali memang ada spesifik documents must be translated by, biasanya sworn translator atau penerjemah tersumpah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa namanya, LOE. LOE sudah ada tapi supervisor belum ada. Ya, itu juga terjadi pada saya tahun 2021, Mas. Siapa tadi yang bertanya? Jadi memang saya secara pribadi apa namanya, ketika mendaftar apa MIS tahun 2021 itu eh, belum mendapatkan SV seperti Mas Hasan gitu ya, langsung jalur langit dekannya FSSK gitu. Sampai sekarang Masya Allah nih, Bang, power Mas Hasan. Ya, saya nggak saya waktu itu memang apa fokusnya adalah saya dapat malah rekomendasi itu dari kampus saya gitu, yang tempat saya bekerja, ya tempat saya bekerja gitu. Jadi eh, referee itu ya nggak apa-apa juga selama misalnya apa tadi disebutkan sama Mas Hasan ya, selama misalnya kalau misalkan kita tidak dapat dari pemerintah kita, ya kita dapat dari atasan kita gitu, dari pimpinan tempat kita bekerja gitu ya. Tidak mesti pada orang calon SV kita. Syukur-syukur misalnya kita punya referee yang misalnya dia dosen di Malaysia kayak tadi Pak Sigit gitu ya. Dia dosen di Malaysia, kita udah pernah komunikasi dan mereka berkenan untuk memberikan referee. Syukur-syukur apa namanya, itu jika ada, eh, syukur bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan belum, ya nggak apa-apa. Saya juga waktu itu referee saya dari apa namanya SV S2 saya di Malaysia sama rektor saya, pimpinan saya tempat saya bekerja. Jadi itu ya. Jadi terkait dengan dokumen, saya rasa ikuti yang kita berpegang pada pada guidelines gitu ya. Selama tidak disebutkan sound translator, saya rasa nggak mungkin tidak diwajibkan. Tapi selama eh, apa maksudnya, selama panitia paham gitu ya dengan dokumen-dokumen yang kita apa namanya kita ajukan, insya Allah aman sih harusnya gitu. Dan untuk LOE, apa untuk apa namanya reference, ya boleh juga misalnya pimpinan tempat kita bekerja, ya, atau government body tadi, lebih bagus lagi, lebih power lagi gitu. Kayak Mas Hasan atau lebih kayak Mas Hasan itu dekan FSSK. eh Apakah ada award MIS yang pengalaman kerja cukup lama? Saya rasa ada ya, banyak ya. Kami tuh ketika angkatan kami 2021 tuh ada juga, ada teman-teman master dia ITM, dia memang ada Bu Dona sama siapa gitu ya, saya lupa. Bu Dona Pak Agus gitu ya. Mbak Dona Pak Agus itu ya. Memang eh, ketika mereka mulai apa S2 juga dia apa namanya, eh mulai dengan proses pekerjaan itu. Jadi itu yang tidak apa ya, menurut saya sih apa tidak tidak mendiscourage, justru kan malah justru disebutkan itu pengalaman kerja kita atau apa saja gitu ya, yang disyaratkan gitu ya untuk disebutkan dalam dalam tadi dalam draft yang di share sama Mas Hasan, draft ya Pak Sigit tadi. Jadi saya rasa sih nggak ada masalah dengan pengalaman kerja yang cukup lama, ataupun yang anak-anak apa kita kita yang baru baru kerja juga nggak ada masalah gitu. Yang jelas tadi highlight dari MAS itu biasanya tadi sampaikan sama Mas Hasan tuh, poin pentingnya tuh adalah satu, proposal riset kita
dua adalah reference kita biasanya, gitu ya. Dan tiga adalah kelengkapan dokumen kita. Tuh. Ya tadi disampaikan Mas Hasan ya, 3 poin yang perlu dilengkapi dan memang eh, apa namanya perlu perlu kita kuatkan gitu. S S saya dikirim ke komunikasi ke proporsi barisan dan kosong. Ah ini saya tuh nggak tahu ya ini eh, proporsi barisan dan kosong ini eh, apa apakah ada proporsinya atau enggak saya nggak tahu ya. Mungkin panitia juga punya ini ya punya eh, apa namanya punya kebijakan sendiri. Tapi memang angkatan kami angkatan 2021 banyaknya by riset gitu. Tapi bukan berarti nggak ada Baikoswok, ada Baikoswok itu ya. Eh, Bilal teman kami yang S2 di Insif itu Baikoswok karena Insif kan jarang yang S2 by riset ya. Bilal yang tadi saya sampaikan S2 di UIT juga Baikoswok biasanya gitu. Itu jadi balik lagi kepada dokumen apa namanya proposal kita ya, kontribusi kita. Tadi field study itu juga saya baru tuh tahun ini ya. Banyak beberapa update-update gitu. Apa yang bisa kita sambungkan gitu ya dengan apa namanya pengalaman kerja kita dengan apa yang kita ekspektasikan kita dapatkan setelah kita belajar itu saya rasa tuh satu hal yang eh, apa namanya update dari angkatan kami 2021 ya. Tapi ya itu perlu kita gali dan kita perlu kuatkan gitu. Makanya esai yang dikirim ke Mendiktek atau terdapat atau lain ini juga eh, ini ya tadi ya terkait dengan reference dan esai saya rasa itu tadi gali apa kekuatan dari proposal dan field work kita. Field study profesional. Oh, tadi udah dijelaskan detail sama Mas Hasan. Jadi gitu sih mungkin eh, saya sih menekankan pada atau apa namanya kita semua Bapak Ibu apa namanya eh kayak menekankan untuk mengikuti guidelines gitu. Jika memang ada yang perlu disampaikan di apa perlu dituliskan gitu ya. Jika perlu dikuatkan gitu. Dan apa oh ya dan ya dan ini apa namanya eh fokus pada dokumen-dokumen penting kayak tadi proposal riset kalau misalkan ada kemudian CV kita dan juga apa namanya kelengkapan dokumen yang kita isi. Mungkin saya dari saya gitu Mas Hasan. Mungkin kita lanjut atau gimana? Mangga silakan. Baik, Kak. Sebelum Kak Bintang ada ini sesi materinya. Enggak, Oh, lanjut aja deh kita di sekian aja. berarti ini ada 5 pertanyaan lagi, Kak. Saya kirim ke obrolan ya, Kak. Boleh, boleh. Ada beberapa pertanyaan dari yang kirim ke obrolan. Sudah saya Kalau saat kirim. ini saya sedang bekerja di 3 kampus, satu dosen tetap dan juga sebagai konsultan bagi semua. Apakah saya cantumkan hanya sebagai eh saya sepakat dengan Mas Hasan tadi. Apa yang berkaitan dengan rencana studi kita, pekerjaan mana yang berkaitan dengan rencana studi kita, yang perlu kita tonjolkan, gitu. Kalau misalkan memang konsultan, misalnya studi kita adalah policy, ya nyambung banget itu menurut saya, gitu. Studi kita misalnya economics and policy ya, konsultan kan memang nyambung banget. Jadi kita perlu menyambungkan benang merah dari dokumen yang kita upload gitu ya, berupa CV ataupun misalnya tadi proposal riset ataupun kelengkapan dokumen di awal gitu. Ya. Saya sepakat dengan Mas Hasan tadi. Seandainya kita mengambil master by riset namun belum ada LOA dan supervisor, apakah kita kira-kira diperbolehkan? Eh, Kalau ikut guidelines yang sekarang,
Coba dilihat balik deh. Kalau gak ikut guidelines yang sekarang, eh, sebentar. Kalau ikut guideline yang sekarang, ya, saya rasa masih sama tuh. Ya, kalau ikut guideline yang sekarang, LOE itu adalah penguat ya. Jadi ditulisnya di sini adalah di poin mana nih? Di poin nomor 2.5 admission letter to Malaysian University if applicants are currently undertaking postgraduate studies or if applicants have secure admission to the university. Ya, jadi itu adalah menurut saya apa namanya penguat gitu ya. Penguat dari apa namanya dari aplikasi kita atau pelayan kita kepada panitia, kerayuan kita pada panitia. Kita udah bilang bahwa tadi oh, kita sudah dapat tempat dan seterusnya karena beasiswa MAS ini bukan hanya untuk bagi yang mau mulai, sebetulnya itu yang jadi titik berat ya. MAS ini bukan hanya untuk yang student yang baru mau mulai, tapi yang existing pun boleh gitu. Ya, existing misalnya udah PhD di mana misalnya existing, tinggal 3 tahun lagi, nah boleh tuh. Makanya ada tulisan kayak gitu, ya. Ada tulisan bahwa apa namanya? Ada tulisan bahwa please upload di apa kalau misalkan ada admission di-upload gitu gitu. Jadi saya sih menerjemahkannya gitu. Ya, jadi kalau belum baru mulai, ya saya rasa akademis bisa bantu ya Mas Hasan. LOE-nya ya, LOE-nya tuh baru harus disiapkan nanti tim akademis saya rasa ada tuh bisa bantu tuh. Recommendation letter apakah bisa dari calon supervisor atau sebaiknya itu tadi udah saya bahas ya. Recommendation letter itu either way kan dua tuh ya, bisa dari supervisor, bisa dari kementerian, bisa dari pimpinan gitu ya. Kalau Mas Asan itu kemarin dari pimpinan dekan gitu ya. Kalau saya dari pimpinan kampus saya gitu ya, sama apa supervisor S2 saya gitu. Ya, jadi either way itu ya boleh apa kan dua ya, minimal dua tuh recommendation letter. Recommendation letter apakah bisa dari supervisor? Apakah nah itu ya ada dua reference gitu ya. Jadi either way ya, yang menurut kita oke gitu ya. Kita lanjutkan kita yakinkan bahwa oh this is saya kenal dia, beliau berkenan untuk kasih rekomendasi. Nah, itu yakinlah gitu ya. Karena dua kan gitu. Bisa bisa dari supervisor kah ya, bisa juga dari apa namanya? Bisa juga dari apa pimpinan gitu. Eh, Poinnya gini, bisa jadi mungkin karena kita belum ini ya, belum kenal dengan supervisor yang di Malaysia gitu kan. Saya pun juga baru email-emailan tuh ketika udah secure, udah semester 1 di UKM, baru email-emailan saya mau berkenan, saya mau nulis ini, berkenan nggak mau jadi supervisor saya. Beliau bilang oke, mau gitu. Nah kayak gitu baru tuh beliau mau tuh ya. Tapi kalau Mas Hasan gitu kan udah power tuh, udah kenal duluan tuh sama rekan gitu kan. Karena ada kerjasama juga apa gimana nggak tahu ya Mas Hasan ya. Oh gitu ya. Jadi udah tahu udah secure itu. Kalau saya tuh malah justru supervisor tuh eh, tidak tidak saya ini kan tidak saya taruh di refresh. Justru ketika supervisor saya ketika S2, kebetulan S2 saya di Malaysia gitu. Jadi supervisor S2 yang saya ajukan gitu. Ya, jadi gitu ya apa terkait dengan supervisor ini, status supervisor, rekomendasi dari supervisor. Eh Terus apa tadi? Sebentar. Mana tadi? Jika apakah bagi yang mengambil masa baik coursework juga diwajibkan mengupload proposal riset dan itu tadi ya ada esai kan? Bagi yang coursework itu ada esai atau field study tuh.
yang ekspektasinya ketika udah dapat riset, udah dapat tempat secure place di university dengan beasiswa MIS, mau apa nih? Kita mau melakukan apa gitu. Nah, itu yang perlu disiapkan. Jika kita belum dapat LOE tapi sudah memberikan supporting letter dari supervisor, baiknya dokumen apa nih? Pertanyaannya, eh, bentar. Dokumen apa nih pertanyaan? Jika belum dapat LOE tapi sudah memberikan supporting letter dari supervisor, baiknya dokumen. Dokumen tersebut dimasukkan ke mana? Oh, oh iya. Mas Hasan tahun kita tuh Hmm, ada ini ya Mas ya, ada form apa ya tuh? untuk supervise untuk referee ya. Di tahun kita, ntar ya, saya coba perlihatkan ya. Ntar, saya coba share dulu. Untuk Jadi, ya kayaknya masih sama deh, Mas. sama Ini ya. yang recommendation letter ini ya? Iya Ini ya? iya. Ya, ini masih Oh sama, iya ini iya. masih ada. Ini Iya tuh ada iya. dua tuh. Ini ada dua. Jadi eh, kan tadi di sini ini dua kan? Ini kan diminta dua kan? Mm-mm. Mm. Nah, ini recommendation letter pertama. Nah, makanya tadi saya bilang, Mas Bintang juga bilang, teman-teman yang punya LOE sebenarnya itu paling kuat untuk bisa lolos di MIS. Nah, ini per rekomendasi saya itu main supervisor. Jadi memang beliau udah jadi ini supervisor saya. Kemudian di application form yang recommendation yang kedua itu saya ngambilnya dari dekan. Nah, dekan sehingga nanti teman-teman ini sama punya Mas Sigit, ini punya saya. Ini seangkatan saya Mas Bintang kayak gini ya modelnya ya. Tapi angkatan tahun ini Mas Bintang ini udah nggak ada. Iya betul makanya Nah, ya yang beda ya. beda. Iya. Nah, tersisa ini nih. Ya, Tapi reference recommendation-nya masih ada dua. Nah, iya. saran saya teman-teman, kalau memang kesiapannya oke, ini nih gunakan email institusi dari referensi. Ini kelihatan kan dari ID ini Indonesia, MY ini Malaysia. Jadi teman-teman punya dua referensi dari dua negara. Itu sih. Mas Bintang kemarin dari supervisor S2-nya juga kan? Ya, SPS2-nya kan? betul betul. Betul. Satu rektor dari Indonesia kan? Betul, betul. Nah, Sama kayak Mas Hasan, tapi power iya. Mas Hasan lah. Gue enggak lah, sama sama aja Mas. Sama-sama lolos kita, nggak ada bedanya. Oke, lanjut Ya, lanjut Mas Bintang. ya, insya Allah gitu. Apa lagi tadi? Ada pertanyaan lagi atau gimana? Atau kita jawab satu-satu nih dari semua pertanyaan yang ada di sini? Izin saya mau bertanya, takut nggak apa-apa ya motong Boleh, boleh. Silakan. penjelasannya Pak Bintang ini. Takutnya nanti kita karena nggak lagi ngebahasin ini kan nggak lompat-lompat jadinya. Ini untuk referee atau recommendation letter ini, saya kan ambil supervisor satu orang, kemudian asesor BKD saya satu. Tapi dia PNS, tapi dia ngajarnya di swasta gitu. Nah, menurut saya kenapa beliau target saya untuk recommendation letter, beliau paling paham riset saya sampai mana gitu. Beliau paling paham hasil kerja saya selama ini gitu. Nah, kan yang menilai memang untuk pelaporan BKD beliau selalu semenjak saya sudah lulus sertifikasi dan beliau tahu saya sudah nerbitin buku, beliau tahu saya sudah apa namanya penelitian per semester, setiap semester ada. Nah, itu gimana kira-kira kalau misalnya dari asesor BKD gitu. Statusnya adalah PNS, tapi dia mengajar di home base-nya itu swasta gitu, Pak. Hmm. Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Boleh izin di swastanya sudah sampai ini, Bu. Sudah levelnya juga sudah pimpinan. Beliau sekarang menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Sastra namanya. Ah ya, bolehlah. Insya Allah itu dekan. Kalau sudah dekan, insya Allah beliau sudah entitled dengan pimpinan Ah, ah. tersebut, Bu. Tapi saya tidak buat beliau ada jabatan di situ. Saya cuma bikin beliau adalah Association Prof, baru lektor kepala, ya kan. Sebenarnya Mhm. sudah hampir profesor, tapi masih belum dia bilang kan.
Mhm. Nah, baru association prop. Dan saya cuma menjelaskan beliau adalah asesor BKD saya gitu. Apakah bisa seperti Hmm. itu, Pak? Iya, sebenarnya kalau kalau menurut saya sih sah-sah aja gitu ya Bu ya. Tapi asalnya selama baiknya sih selama beliau entitled dengan pekerjaan yang asalnya itu ya, sebagai dekan ya, Ya. eh, lanjut nggak apa-apa Bu. Atau tesis supervisor ini yang Ibu ya, bukan? Bukan, bukan. Ini contoh Mas yang Bukan. saya mau jelasin nanti. Oh iya iya. Ya, jadi saya rasa sih nggak apa-apa. Apa perlu tapi yang kalau mau bawa posisi beliau sebagai dekan di fakultas apa itu kayaknya lebih lebih oke Bu. Karena saya khawatir kalau misalkan BKD tuh panitia nggak BKD apa gitu Iya. Gini Bu, saya nyambung, maaf, maaf Mas Bintangnya, aku nyambung ya. Nah ini di kelas kemarin kita di kelas kelas akademi saya sampaikan teman-teman yang di bagian job title dan organization ini masukkan Dean. Nah jadi eh, kalau Pak Mas Sigit ini dia nulisnya senior lecturer. Ya itu nggak apa-apa, ini tesis supervisor, ini boleh. Nah untuk case-nya Ibu Rini, saya sarankan masukkan Bu, Dean. Hmm. Ya, karena itu Tapi berpengaruh. dinnya itu Nggak di masalah. swasta. Nggak masalah. Beliau punya email ini nggak? Email institusi nggak? Artinya ya itu email Nah, institusi beliau. jadi gini Bu, email institusi itu penting untuk melihat bahwa memang beliau itu adalah profesional. Hmm. Nah, jadi dimasukkan. Nah, terus apakah nanti beliau akan ditanya tentang riset ibu yang paling paham itu enggak? Karena email ini biasanya random. Saya tuh nggak ada di email bahwa apakah benar Ahsan ini benar-benar daftar atau gimana. Tapi kita nggak tahu ya, jangan sampai panitia itu random menanyakan apa benar atas nama ini kamu yang merekomendasikan. Jadi Hmm. disampaikan ke beliaunya dan sebaiknya email institusi supaya lebih profesional. Itu sih sebenarnya strateginya. Ya, tapi tidak apa-apa kalau walaupun bukan dinnya itu kan nggak PNS, maksudnya Pak. Jabatan dia bukan Nggak, jabatan. nggak masalah Bu. Yang penting beliau Din, Bu. Walaupun PNS-nya bukan Din, nggak apa-apa. Ibu tulis Oke, aja. oke, Iya, oke, oke. oke. Terima kasih, dokter. Yuk. Iya. Iya, tuh saya sepakat dengan Mas Hasan tuh. Jadi kalau sampai tiba-tiba panitia lagi ngecek terus ngirim email, jadi kita siap gitu ya. Atau pemberi referee kita juga siap gitu ya dengan pertanyaan panitia gitu. Kalau referinya Mas Bintang kemarin dapat email nggak dari panitia? Saya saya nggak yakin, kan nggak Nggak mungkin ada. bisa jadi ada yang ditanyain gitu ya Mas ya. Iya, Hmm. betul. Ya, kalau saya kemarin nggak ada. Saya pernah tanya tuh sama beliau berdua, katanya nggak ada. Ya, tapi itu strategi saya kemarin Bapak Ibu ya. Kenapa harus ada email institusi? Pertama ini perspektif pribadi saja saya pada saat ngisi dan ternyata it's work kayaknya Mas Bintang ya. Betul. Karena ada dua tuh email institusi dari Malaysia dan email institusi dari Indonesia. Artinya kita ini mendapatkan rekomendasi dari dua orang profesional dari dua negara. Itu logika-logika bodoh saya pada saat register. Dan ternyata lolos juga ya. Betul. Sepakat sepakat Mas Hasan, betul. Oke, lanjut lanjut Mas Bintang. Izin, Eh iya, izin Kak bertanya. Ah, ini ini kan kemarin saya sudah dapat LOE. Kemarin sempat juga daftar MAS, tapi belum lolos. Gitu. Jadi kalau saya sekarang daftar lagi, apakah berkas-berkasnya yang kemarin itu bisa untuk daftar lagi atau harus cari yang baru gitu? Maksudnya yang terbaru, kayak misalnya itu Kemendikbud itu yang dari pemerintah itu Pak, itu kan kemarin saya tahun 2025. Nah tadi ada yang bilang harus 2026 tahun ini. Apakah begitu gitu? Kemudian kayak LOE kemarin kan belum dapet. Nah sekarang kan sudah ada. Jadi recommendation letternya boleh diganti apa gimana ya?
Kan saya sudah ada ini supervisornya, calonnya gitu. Iya. Gitu kan. Baik, Eh, saran saya Ibu, saran saya ikut dengan data sekarang ya, ikut dengan data kepanitiaan sekarang. Karena bisa jadi ada yang beberapa mungkin berubah atau perlu panitia juga pasti akan melihat gitu ya. Kalau misalnya yang tahun lalu mungkin apa namanya eh, ada perubahan-perubahan secara dokumen gitu dan seterusnya gitu. Jadi saran saya sih eh, dilengkapi dengan apa per tahun ini, termasuk misalnya recommendation letter, karena recommendation letter itu walaupun sudah dapat SV dia tetap jadi syarat ya yang harus dilampirkan gitu, baik dari kalau misalkan memang nggak dapat dari kementerian karena misalnya balas lama, ya at least satu dari pimpinan kita di dalam negeri ya, ataupun yang tadi kalau misalkan ibu sekarang sudah dapat LOE misalnya, coba aja Ya. email-email gitu ya, email-email misalnya dengan potential supervisor, perkenalkan saya mau tesisnya kayak gini, berkenan nggak untuk dapat jadi pembimbing saya dan seterusnya, kemudian saya lagi apply kayak gini, mudah-mudahan balasnya agak cepat gitu ya karena kita juga agak persiapan waktunya gitu. Udah, beliau berkenan nggak jadi referee eh, yang tahun ini gitu. Jadi walaupun sudah ada apa namanya offer letter itu kan tadi di awal tuh ya, yang Iya. penguat di awal jika memang sudah ada dilampirkan offer letternya, tapi referee itu adalah satu hal yang lain gitu. Referee atau rekomendasi itu satu hal yang lain. Yang keduanya harus dilengkapi gitu. Kalau misalkan memungkinkan untuk terutama untuk offer letter gitu. Gitu sih Ibu. Oh, iya, jadi semua datanya harus yang terbaru tahun ini ya, Kak ya. Iya, kalau kalau bisa memungkinkan terbaru gitu Bu. Karena apa namanya menyiapkan lah ya, menyiapkan dengan apa namanya menyesuaikan juga eh, dengan kepanitiaan MAS tahun ini mungkin gitu. Oh iya. Kemarin ijazah juga harus di ini transit juga ya. Ini kayaknya waktunya mepet. Iya, Ibu ada dokumen yang bahasa Inggris ijazahnya? Nggak ada, Kak. Oh ya. Ya, kalau misalkan dokumen mungkin bisa ya. Maksudnya kalau misalkan ibu yang tadi yang dimaksud dengan apa namanya dokumen eh, apa namanya referee ya, referee ya itu saya rasa perlu dilengkapi ya tahun ini gitu. Perlu diupdate. Oh, oh iya iya iya. Iya, iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Ibu. Izin Mas Pak, Bintang. Iya, Tadi pertanyaan saya udah ada di chat. Ini saya up lagi aja. Saya mau nanyain kalau misalnya apa yang saya kirim ini kan letter of completion. iya. Nah, di dalamnya ada statement kalau dia apa courseku itu medium instructionalnya itu bahasa Inggris. Itu bisa nggak ya pengganti dari IELTS walaupun tulisannya bukan letter of MOI? Iya. Oke. Pengalaman saya sih, letter of completion itu kan eh, baru ini udah transkrip udah keluar, Transkrip udah keluar. Enggak, ijazah bukan juga ini udah kan bukan pasti. ini bukan ijazahnya ya, tapi untuk pengganti IELTS sama Nah, apa TOEFL itu. iya, iya. Maksudnya tapi transkripnya udah aman kan, transkrip dan ijazahnya udah aman kan? Oke. Udah. Ya, saran saya sih tetap dilengkapi dengan IELTS atau TOEFL-nya Mas. Saran saya itu. Jadi walaupun misalnya eh, apa namanya walaupun misalnya TOEFL atau IELTS itu misalnya adalah misalnya prediction misalnya misalnya ya eh, misalnya tidak resmi soal prediction test atau TOEFL-nya prediction test. Jadi pemahaman saya dari guidelines gitu ya, yang saya pahami dari guidelines itu ya, guidelines itu memang secara umum dia bilang bahwa IELTS ya or an official letter from of declaring English as medium. Nah, IELTS itu jadi salah satu yang paling penting dulu tuh menurut saya gitu ya.
Sesuatu yang paling penting dulu, apalagi Mas tadi sudah minta sama fakultas ya, saya lihat di chat gitu ya, sudah Ya. minta sama kampus itu, tapi nggak dikasih gitu. Tidak disebutkan bahwa di situ gitu ya. Saran saya sih IELTS ya, misalnya Open Prediction atau TOEFL tampilin aja gitu ya, yang di atas nih ya. Nah ya, or on official letter. Nah, karena belum dapat nih official letternya gitu ya. Ini kan kampusnya juga di UiTM di Malaysia gitu kan, di UiTM di Malaysia. Panitia juga paham gitu bahwa UiTM dan seterusnya gitu. Tapi Kalau misalnya, ya, sorry, saya potong. Kalau misalnya apa, pakai yang ini letter of completion ini, kemudian di belakangnya saya lampirkan juga IELTS. IELTS saya udah 3 tahun yang lalu, tapi ah, last. ya, ya. Eh, di apa namanya? Dicoba aja. Saran saya sih nggak apa-apa kalau misalkan mau dicoba aja. Tapi kalau misalkan ada yang misalnya prediction ataupun apa yang baru kan eh, itu lebih baik menurut saya gitu ya. Prediction tetap harus ada atau misalkan yang terbaru beberapa hari ini misalnya atau beberapa minggu ini juga oke aja menurut saya. Tapi kalau misalnya apa namanya, nah nih IELTS itu kan, nah, nah ini yang saya pahami nih, has obtained previous degree with English nah ya memang perlu ada gitu. Dia IELTS atau TOEFL-nya tetap perlu ada, atau ya ataunya ini ya ini kalau misalkan nggak dapat official letternya dari kampus ya, saya rasa mereka juga panitia tuh kalau misalkan disuruh nyari gitu the medium instruction English ya itu tulisannya juga nggak nggak ini kan, eh, nggak nggak menyatakan bahwa letternya adalah letter bahwa eh, medium apa letternya adalah menyatakan bahwa medium of instruction English spesifik ke situ enggak kan, letternya adalah letter of completion gitu. Jadi saran saya sih melengkapi yang atas dulu nih mas saya gitu, melengkapi yang atas dulu TOEFL kah IELTS kah gitu ya. Apakah TOEFL kah atau IELTS kah gitu ya, melengkapi dulu yang atas gitu ya. Walaupun tahu gitu, oh, lulusan UiTM, lulusan UMT, lulusan UKM gitu, panitia tahu pasti itu. Cuman kan karena apa namanya tidak tidak apa si UiTM nggak keluarin official letternya ya, saya sih apa namanya prefer kepada yang menyiapkan dulu persyaratan bahasa Inggris ya, gitu. Izin Hmm. Pak Bintang, Iya, maaf ini untuk pemahaman kualitas bahasa Inggris gitu ya. Dia kan ada satu, dua, tiga gitu kan. Dan kata or itu menyatakan penyetaraan antara TOEFL, IELTS, or gitu kan. iya, Nah, maka kesimpulan saya sebagai yang membaca guidelines ini, berarti medium of instruction disahkan saja sebagai proficiency English kita gitu kan. Proof-nya gitu. Nah, kebetulan saya eh, memakai yang namanya medium of instruction dari kampus saya karena saya dulu sastra Inggris S1-nya kan. Nah, jadi ketika saya meminta medium of instruction di kampus, di situ dinyatakan dengan jelas bahwa saya melalui proses belajar mengajar, bahkan ujian, bahkan seminar hasil itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu yang maksudnya dia medium of instruction itu. Dan saya masuk UKM juga menggunakan itu. Padahal apa namanya? Saya itu butuhnya di jurusan saya itu IELTS harus 6. Nah, tapi saya menggunakan medium of instruction. Alhamdulillah saya dapat LOE unconditional dengan itu gitu. Jadi saya optimis sih kalau misalnya poin ketiga itu bisa diterima juga di apa? Di MIS. Yang saya rasa itu adalah bukan satu, dua, tiga kan? Dia bukan bukan harus memenuhi satu dulu atau dua dan tiga ini adalah opsional gitu kan. Menurut saya satu, dua, tiga. Satu, dua, atau tiga yang ini Anda pakai gitu. iya. Memang sih di dalam app-nya si Mohe ini kita harus ngisi IELTS score dan ITP score. Tapi pada saat saya webinar sebelumnya dengan Mas Fauzi, dia bilang nanti di belakang akan ada laman untuk medium of instruction. Biasanya untuk apa namanya reviewer yang MIS ini dia akan ngecek
meletakkan ijazah kita apa S1-nya gitu atau S2-nya. Kenapa kita nggak meletakkan TOEFL atau IELTS gitu. Kemudian dilihat di medium of instruction. Gitu saja sih kesimpulan saya. Jadi saya optimis aja deh dengan medium of instruction daripada saya harus buang uang lagi untuk IELTS dan Iya, skor TOEFL lagi gitu. Oke. iya, iya. Gitu Terima mungkin kasih. Ya, ya bisa sharing sedikit di situ tentang medium of instruction gitu. iya. Terima Mudah-mudahan kasih. yang menggunakan medium of instruction sama kayak saya mungkin bisa berharap optimis dengan itu saja dulu daripada kita buang-buang lagi untuk TOEFL dan IELTS gitu. Iya, terima kasih Mbak Ya, Rini. sama-sama Pak Binta. Iya, jadi kalau Mbak Rini tadi spesifik ya, apa surat keterangannya memang menyatakan itu kan, maksud saya gitu ya. Surat keterangan yang dikeluarkan nama kampus adalah medium of instruction in English gitu. Jadi bukan Ya, ya. bukan kalau tadi pertanyaan Mas Arwin tuh yang Mas Arwin tanyakan UiTM-nya nggak mau ngeluarin, di UiTM-nya ada Oh, gitu. gitu. Oh, UiTM-nya itu gitu. adalah letter Ya, of ya, ya. completion saja gitu. Tapi Ya, alhamdulillah ya. apa namanya overall eh, eh, betul gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya tidak IELTS ya TOEFL ya atau surat pernyataan bahwa medium of instruction is in English gitu. Jadi pilihannya kan 3 gitu. Iya, Kalau heeh. misalkan letter of completion dan kemudian panitia suruh nyari itu saya rasa ini sih Iya. apa namanya gitu apa Mas Arwin Mas Arwin saya rasa kita perlu menyiapkan gitu kalau misalkan UiTM gak mau keluarin ya berarti kita harus siapkan alternatif yang lain either itu IELTS atau TOEFL gitu karena yang disampaikan dilampirkan adalah letter of completion bukan letter of apa ya letter of statement bahwa medium of instruction in English gitu. Nih, Pak Bintang izin apakah boleh bertanya? Ya, silakan. Izin Pak Bintang, tadi saya yang menanyakan terkait supporting letter dari supervisor. Oh Ya, iya. itu kan di aplikasi MIS-nya tidak ada tempat untuk upload itu ya, ada yang LOA. Hmm. Baiknya ada saran nggak kira-kira bisa dimasukkan kemana agar untuk memperkuat gitu? Apakah boleh misal saya lampirkan di belakangnya proposal riset seperti itu? Artinya di proposal riset kita sudah bisa mencantumkan nama supervisor yang mau kita tuju dan dibuktikan dengan adanya supporting letter di belakangnya seperti itu. Kira-kira gimana Pak Bintang? Kalau supporting letternya itu dalam bentuk apa, Mas? Dalam bentuk tulisan tangan atau dalam Dan bentuk surat resmi dari kopnya. Sebelumnya saya mendaftar di USM. Oke. Mas sudah kontak-kontakan dengan salah satu supervisor di sana dan beliau berkenan sekaligus sudah bersedia mengeluarkan supporting letter tapi yang tanda tangan dari supervisornya. Tapi kopnya kop Oke. kampus seperti itu. Oke. Hmm, saya rasa bisa di ini ya bisa juga di apa namanya di CV atau di mana ya? Ya tadi di proposal juga boleh juga tuh Mas di appendix di akhir gitu ya. Ya, di appendix itu. Iya, boleh Kayak juga tuh. eman-eman kalau udah dimasukkan sudah komunikasi sudah goal kok. Bisa saya satu dinilai plus gitu saat Maaf, interview atau saat panelis melihat gitu. maaf Pak, Siap, di siap. situ ada Pak di Siap. formnya Apa? itu. Untuk apa? Saya potong untuk LOE atau surat dukungan ada di form yang terakhir kita mau upload. Iya, iya atau enggak Ada. di LOE ya? Itu kan Surat dukungan ya? admission letter ya maksudnya ya. Admission letter itu apakah dari universitas ya maksudnya itu. Oh, Admissionnya Ya, apa tuh? yang di menu belakang itu LOE atau admission letter kalau tidak salah saya membacanya itu. Iya, iya. Yang Bapak dapat apa? Supporting letter atau Supporting admission? letter ya, baru supporting letter tertulis bahwa supervisor tersebut mau membimbing saya, tapi nanti Mm-mm. dengan syarat saya harus lolos beasiswa dan diterima di univ tersebut seperti itu. Tapi admissionnya udah dapat LOE-nya? Belum kebetulan. Oh, oh, ini kasus juga nih, menarik juga nih. eh di mana yang pas ya? Itu. Dilampirin aja Pak di admission kayaknya boleh atau di proposal juga boleh. Apa coba aku di admission letter aja mungkin ya Bismillah ya. Siapa tahu Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya karena kan dia by personal kan ya. ya masih di personal. Mm-mm, mm-mm.
Ya boleh kayak di situ atau enggak ya di pilihannya kalau enggak di situ atau enggak di proposal mungkin. Oke, baik. Ah, Baik. Makasih siap Pak Bintang. mudah-mudahan sama-sama, mudah-mudahan lancar semua. Terima kasih. Iya. Hmm, Halo, izin siapa? Pak Ya, Bintang. silakan. Oh ya, ini saya ingin tanyakan terkait apa tadi ya untuk syarat bahasa tadi ya. Kalau misalkan pakai tuple IBT itu kan skornya itu eh, beda ya Mas. Kalau di akunnya itu kan pakai ratusan gitu. Nah, misalkan di IBT itu kan ada 94 itu skornya. Terus kalau dipakai akunnya itu nanti pilihannya ndak ada. Itu gimana Mas? Apa kita setarakan gitu? TOEFL-nya pakai Bapak TOEFL IBT ya? Ya, IBT. Ya. Ya, 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 ya. Tapi di akun MIS-nya itu tidak ada pilihan skor sesuai seperti di Tuple IBT itu. Iya, di Yaitu MS-nya masih, PBT ya? iya betul. Itu kan Malah lebih pakai, lambat ya. ah, ah. Itu Itu, tuh itu, itu, TOEFL or itu, equivalent score in other TOEFL test. ya Diekuvalenkan aja, tapi, Pak. oh begitu, Mm-mm. disetarakan gitu. Mm-mm. Hmm. IBT-nya Bapak berapa misalnya? 94 misalnya. Ya, setara Ah, dengan PBT ah. berapa gitu. Oh, oke, oke. Berarti Mm-mm. digitukan aja gitu ya, aman ya. Mm-mm, mm-mm, ya, ini kan tulisannya gitu, Nah, TOEFL score 550 or higher in PBT or equivalent score in other TOEFL test. Ya, IBT ini maksudnya kan? oke, Mm-mm. itu pertama Mas. Kalau yang kedua, ini kan saya sudah join di kampus Malaysia, terus saya kan ongoing ini posisinya. Terus Hmm. mau daftar itu apakah nanti referensinya itu apakah menggunakan atasan tempat kerja satu sama pembimbing sebelumnya waktu studi atau pembimbing yang sedang sekarang yang ongoing gitu Oh, Bapak di mana ongoing sekarang? di IIUM. Oh, UIA. Saran saya sih dengan yang ongoing satu, dengan yang di Indonesia satu. Oh, begitu ya. Berarti Mm-mm. yang di Indonesia Kalian itu yang waktu S2 dulu. boleh yang waktu S2, boleh dekan. Tadi kami eh, bincang seperti itu. Berarti Boleh yang Bapak kenal misalnya pimpinan atau siapa gitu. oke, pimpinan satu terus sama pembimbing yang di kampus sekarang gitu, ongoing satu. Ya. Oh, oke. Sama yang itu juga yang official acknowledgement itu berarti untuk itu kan ada dua ya, yang ada yang untuk yang sedang yang sudah studi di Malaysia sama yang tidak gitu ya. Nah, untuk yang sedang di studi itu berarti ini saya mintanya ke mana? Ke office apa ya, fakultas ya atau prodi. Di akhir Admission MIS letter itu nih ya. kan ada file. Oh, Nah, terus paling bawah di itu ada official acknowledgement itu. paling bawah. Ah, ah. Sebentar. Paling paling bawah di mana Mas maksudnya? Eh, izin mungkin saya bisa share di anunya. Ah, boleh boleh boleh. Silakan Mas. Bapak langsung ke KBRI Malaysia aja Pak kalau yang tinggal di sana. Oh, itu. Tapi ini Iya. kayaknya mengarah ke anu ke apa ke prodi gitu ya. Nah, ini Paling Mas saya share. bawah information provided bla, bla, bla. Yang mana Pak? Acknowledgement for applicants. Acknowledgement. Ini Apa untuk ini yang studi di Malaysia, Pak. Oh, Bapak sekarang posisinya di Malaysia, Pak ya? di Malaysia? Kalau yang studi di Malaysia itu ke KBRI aja, Pak. Lebih cepat di sana. Oh, ini bukan minta yang dari anu ya universitas tempat kita studi. Kalau teman-teman itu langsung yang ini langsung ke KBRI, Pak, yang Bapak tunjukkan tadi. iya. Oh, Yang dimaksud begitu. di situ government body Pak biasanya Pak. Ya, Hmm, Kak, oh kalau KBRI nanti dan lain-lainnya ini diisi semua. mereka udah Boleh tahu ya. itu, Pak. Bapak datang aja ke KBRI, ditanyain ini KBRI saya gitu untuk ya. ya untuk MIS, mereka udah tahu. Di grup itu sudah ada beberapa, Pak, yang dapat. Oke, oke. Berarti ke KBRI ya. Kalau Ya, yang ini untuk yang yang di belum Indonesia. ya. Ya, itu yang masih di Oke, Indonesia. Kalau Bapak baik. udah di Malaysia, langsung ke KBRI aja, Pak. Lebih cepat. Oh, Katanya baik, nggak baik, sampai baik. 30 menit itu, Pak, udah. Karena mereka udah tahu kan kebutuhannya kita.
Ini udah berhari-hari, Pak, nggak ada jawaban, suruh nunggu. Dari KBRI, Siap. Pak? Nggak, Indonesia. Oh, Oh tadi iya. udah dibahas itu, Pak. Baik, baik, baik. Saya Iya. telat masuk. Terima kasih banyak infonya, Mas. Bang Ya, Hasan dan sama-sama. Bang Bintang. Oke, itu aja. Terima kasih. Sekian. Ya, Izin sama-sama. masuk, Pak Pak, Andika mohon silakan. izin bertanya Pak Bintang. izin masuk, Pak. Eh, Iya, Pak Andika boleh. Oke, eh, di bagian pendaftaran tuh kan ada kegiatan volunteer dan lain-lain sebagainya, dan saya kebetulan ada mengikuti beberapa macam volunteer, ada SK-nya juga. Nah, itu tapi tidak ada volume uploadnya itu, Pak. Jadi bagaimana? Apakah hanya cerita-cerita saja? Hmm. Iya, deskripsikan aja, Pak. Deskripsikan Tidak kegiatannya ada, apa dan seterusnya gitu. tidak perlu ini ya, di-upload ya, karena tidak ada kolomnya, Pak. Betul. Oke, kemudian yang kedua, mohon izin yang tentang acknowledgement ini, eh status saya kan dosen tetap tapi non PNS, Pak. Nah, ini rencana rekomendasi saya itu yang satu dari wakil dekan, satunya dari senior lecturer. Nah, untuk acknowledgement letter ini apakah bisa dari kampus saja ya, Pak ya? Karena kan kalau mau ke Kementerian Dikti agak mepet juga waktunya, Pak. Mohon masukan. Terima kasih. Iya, tadi kami Hmm. udah bahas sebetulnya. Kalau Mm-mm. misalkan kampus ini, sorry kampus, kementerian ini memang agak lama, gitu ya. Kita perlu siapkan alternatif-alternatif yang lainnya. Salah satu alternatif yang banyak digunakan sama saya, sama Mas Hasan adalah satu pimpinan kita selama di Indonesia. Satu. Ya, yang kedua adalah apa namanya? Kenalan kita ya misalnya dosen di Malaysia atau yang kenal lah gitu ya yang kenal sama kita tahu dengan etos kerja kita tahu dengan pengalaman kita gitu itu yang kita minta dan beliau berkenan gitu ya. Nah, itu yang kita minta rekomendasinya gitu kalau misalkan kementerian masih belum memberikan jawaban jadi kita harus siapin alternatif-alternatifnya gitu sih. Tadi apa di sebelumnya ada diskusikan seperti itu dan dan pengalaman saya Mas Hasan biasanya kayak gitu jadi minimal pimpinan kita kalau kita nggak dapat dari kementerian minimal pimpinan kita atau dan satu lagi dari luar gitu. Tapi ini saya kan belum sampai akhir, Pak. Mohon maaf. Ini isinya nanti Hmm. sama dengan surat rekomendasi atau beda sebenarnya, Pak? Isinya acknowledgement Eh, letter dengan recommendation letter. Mohon maaf, saya belum sampai akhir pendaftaran. iya iya yang refer letter sama recommendation letter ya. Yang acknowledgement dengan recommendation letter apakah sama nggih isinya? Kalau acknowledgement letter itu Bentar, Mas. Saya menampilkan dulu punya Yang teman yang barusan tadi di share. ini yang terbaru ya, punya punya siapa? Mas Sigit. Bapak lagi di Indonesia, Pak ya, posisinya ya? Iya, lagi di Indonesia, Pak. Oke. Ini, Pak. oh Sini sudah ya. ada, Pak, yang disampaikan Mas Bintang tadi. Kalau memang dapat, karena sekarang lagi berat ya, banyak yang nggak dibalas emailnya di PHP. Ya ini aja, pakai ini aja. Gunakan ini aja yang apa Mas Bintang jelasin tadi. Ya, jadi government body ya. Jadi tadi kita ada diskusikan acknowledgement letter bisa bisa misalnya dekan atau rektor di PTN atau di PTS ya. Jadi eh, di, di diteruskan aja gitu. Kalau misalkan embassy atau misalnya kementerian masih belum ngirimkan gitu. Walaupun misalnya nanti by the end misalnya dia akan sama mungkin dengan referee ya ya what to do gitu kan. Kalau misalkan Mas bisa misalkan punya eh, endorsement yang berbeda-beda gitu ya, acknowledgement letter ataupun endorsement dengan referee itu berbeda ya, oke. Tapi kalau misalkan dengan kondisi bahwa nggak dijawab-jawab sama kementerian dan seterusnya ya baiknya sih kita siapkan aja gitu. Tetap kita siapkan dan fulfill gitu semuanya gitu. Eh, Walaupun pada akhirnya misalnya kita pakai pimpinan kita dekan gitu, kalau misalnya Mas PTN gitu atau rektor gitu dan seterusnya gitu. Oke, baik Mas, sudah cukup jelas. Terima kasih. Mohon Ya. izin Mbak Bintang mau tanya. Izin, Pak. Oke, Pak Zain. Eh, saya mau apply di Master by Coursework.
Nah, kebetulan di beasiswa MIS ini tidak membutuhkan riset proposal. Nah, terkait interview nanti kemungkinan pertanyaan apa saja yang muncul saat interview nanti. Terima kasih, Bapak. Ya, biasanya interview pengalaman saya ya, nanti mungkin nanti Mas Hasan juga menambahkan. Interview adalah karena kita by riset, kita akan ditanyakan, kita akan mempresentasikan apa riset-riset kita, gitu ya. Kalau by coursework, esai yang kita lanjutkan itu, saya rasa itu. Jadi kita perkenalan diri kita, dan seterusnya kita mau ngapain, esai yang kita tulis gitu kan. Karena by coursework kan tetap harus ada esai kan. Biasanya Ya, itu. betul, Bapak. Nah, ya biasanya adalah esai yang kita tulis itu apa namanya yang akan jadi bahan interview. Baik, Bapak. Terima kasih informasi. Oke, sama-sama. Bu Barkah, silakan. Saya Pak, Mbak Laki Pak, mohon maaf. Oh, sorry Iya. Pak, silakan. Iya. Untuk saya mau melanjutkan yang itu, yang recommendation letter, mungkin saya agak kesulitan untuk saya kan udah dapat LOA itu di UPM, terus abis itu saya waktu itu di chat sama calon itu kan ada interviewnya ya untuk calon untuk keterimanya. Kita pilih supervisor, terus sewaktu saya minta yang si itu belum belum merasa resmi supervisor sehingga bisa mencari yang lain. Terus saya tanya ke apa program studi, email program studi itu masih belum dapat balasan gitu ya, kemana. Terus saya mau cari alternatif lain. Saya punya ada saudara dosen di tapi bukan di UPM tapi UTXM ya, Tun Hussein On Malaysia. Apakah itu bisa digunakan ya? Soalnya dari kemarin-kemarin cerita kalau ada referensi dosen dari Malaysia itu akan lebih baik ya. Tapi di sini kampusnya tuh bukan UPM, tapi ada saudara saya itu. Apakah nggak apa-apa di kampus lain atau cukup dari tempat saya bekerja deh di APP di PTN tempat saya? Bagaimana? Iya, Terima tadi kasih. ya sama-sama ya tadi apa namanya tadi eh, saya dan Mas Hasan itu polanya sama ya. Satu di eh, apa kalaupun misalnya belum dapat, kalau saya kan belum dapat tuh, kalau Mas Hasan udah dapat, saya pakai yang tesis supervisor saya. Selama beliau berkenan dan paham, dan tadi apa namanya kita siap-siap kalau misalkan memang nanti apa namanya nanti di email nih. Nah, ini kita siap-siap tuh. Jadi kita ngasih tahu juga gitu bahwa beliau nanti akan jadi referee kita gitu. Ya, jadi kita siapkan itu gitu. Ya. Sama saya juga S2 saya kan beda dengan S3 saya gitu. Jadi S2 saya di mana, S3 saya di mana gitu. Jadi itu juga saya rasa perlu dilengkapi lah gitu. Nggak, tapi ini S2-nya saudara saya itu yang di Malaysia bukan tempat tempat ngajar saya, tapi ada kenalan gitu, kenal sebagai saudara, tapi beda program studi, beda kampus, tapi mempunyai nilai tambahnya itu dosen di Malaysia, tapi email dan apa namanya WA-nya itu WA Malaysia. Atau apakah kira-kira cukup agak maksa nyambung-nyambungin atau bagaimana ya? Saya bidangnya manajemen, di sini agak teknik tapi tetap kenal gitu. Di Hmm. UTSM gitu, University Iya. Tun Hussein On ya. Iya, baiknya adalah kalaupun misalnya memang ya, kalaupun memang misalnya beda program studi, baiknya adalah satu program studi. Jadi baiknya adalah yang kenal dan yang satu program studi gitu. Kalau beda kampus sih nggak masalah. Saya waktu S2 di UMT, S3 saya di UKM, boleh aja. Tapi saya tahu bahwa referee saya adalah dari tesis supervisor saya, studinya juga sama gitu. Enggak, tapi saya bukan alumni sana, tapi ada kenalan dosennya itu karena saudara begitu. Ya, selama beliau berkenan nggak apa-apa, Mas. Beliaunya Berkenan. berkenan. Oh, nggak apa-apa. Ya Ah, berkenan aja mungkin aja soalnya masih kenal, terus abis itu mantan mantan dosen UM, terus sekarang pindah ke UTXM gitu. iya, dicoba aja, Mas, kalau misalkan beliau berkenan gitu ya. Ah, Oh ya Oke, udah, saya Bu. cantumin, saya coba kirim email dulu, ya WA dulu ya. Soalnya iya. karena kan kalau Bapak yang sebelumnya sama Pak Hasan itu akan ada nilai tambah kalau satu referensinya tuh dosen Malaysia ya, kalau nggak salah ya, dari sebelum-sebelumnya ya.
nggak nilai tambah sih, cuman pola kita sama ya gitu ya. Oh, kalau kita sama Ya, karena pola saya kebetulan dengan Mas Hasan itu sama gitu. Gitu. ya cukup ya. Oke. Terima kasih jelas jawabannya. Baik, Kak Iya. Bintang, mohon maaf saya potong. Mungkin bisa closing statement, Kak, sebelum kita alihkan ke Kak Hasan kembali. Ya, Hmm. baik. Baik, teman-teman semua, saya balik lagi ke closing statement closing statement saya adalah opening statement tadi. Satu, pertama kita tetap harus lihat guidelines gitu ya. Kita detailkan, misalnya perhatikan dengan kata per kata, kalimat per kalimat gitu ya, sampai kepada instruksi per instruksi gitu. Ya, detailkan, pahami betul-betul apa namanya pahami dan kemudian siapkan dengan baik gitu ya. Kalaupun misalnya kita mentok, kan ada beberapa pilihan ya. MS ini karena dia beasiswanya adalah beasiswa yang dia tidak segmented hanya untuk yang baru akan mulai gitu ya. Dia juga beasiswa yang bagi yang sudah mulai juga dia boleh gitu ya. Nah, makanya dia ada beberapa peraturan-peraturan yang agak kelihatan eh, eh, apa ya? Fleksibel gitu ya, dalam tanda kutip ya, fleksibel dengan kondisi semua mahasiswa ya. Tapi selama kita mengikuti ya, dari mulai certified copy tadi gitu ya, kemudian sertifikat bahasa gitu kan, ada pilihannya, ada beberapa pilihan gitu ya. Kita lengkapi semua sampai kepada recommendation sama acknowledgement, kita lengkapi semua ya, kita siapkan semua ya, itu Bismillah itu. Itu satu, yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu diperkuat adalah riset dan proposal riset kita ya, proposal riset kita atau proposal esai kita ya, kalau misalkan by coursework yang menceritakan apa yang akan kita lakukan dan seterusnya ya, ini yang perlu diperkuat gitu ya. Ini yang perlu diperkuat. Saya rasa Akademius punya timnya tuh ya, apa namanya, tim untuk kelas riset atau kelas proposal riset. Yang ketiga adalah CV gitu ya, CV-nya diperkuat, CV-nya dikuatkan ya, apa yang pernah kita lakukan, portofolio, karena kayak kita ibarat mau ngelamar sesuatu gitu kan, kita memerlukan CV gitu kan, kita memerlukan apa namanya, eh, portofolio yang perlu kita perlu kita tawarkan kepada panitia bahwa kita adalah deserve, kita adalah orang yang layak untuk dapat beasiswa ini. Ini juga saya rasa akademis punya tuh timnya untuk pengembangan CV. Gitu ya. Jadi saya sih siang ini menjawab Q&A terkait dengan banyak administrasi. Tapi administrasi itu saya tekankan kata kuncinya adalah ikuti apa yang diminta sama panitia. Kalau mentok apa namanya, banyak ornya tuh. Jadi karena dia fleksibel beasiswanya, dia bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga mahasiswa lama. Akhirnya banyak tuh ornya. Ikutin aja mana yang, oh ini saya yakin ini saya yakin ini, saya yakin ini. Secara administrasi teman-teman harus siapkan semua. Dan yang paling penting adalah proposal, ya, proposal dan cara interview. Akademis punya timnya, sama CV. CV juga akademis punya timnya. Mudah-mudahan apa namanya, persiapan teman-teman yang matang selama setahun atau mungkin misalnya tahun berikutnya, kalau misalkan waktunya agak mepet ini ya, tim akademis bisa mendampingi. Gitu mungkin. Makasih semuanya ya. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Hasan ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selanjutnya kami silakan kepada Kak Hasan. Oke, ntar ya. Jadi teman-teman, untuk tahun ini kita juga agak kaget ya. Biasanya MIS itu bukannya di Mei Juni. Ya karena kan ngikut intake Malaysia itu Oktober ya. Ya tapi nggak apa-apa teman-teman, setidaknya teman-teman sudah punya pengalaman, apalagi yang baru bergabung di grup kelas akademi, jangan berkecil hati ya, karena MIS itu bagi kami berdua bukanlah persiapan 2-3 bulan. Itu persiapan yang sangat panjang ya. Jadi nggak ada yang sia-sia, yang baru bergabung silahkan. Terus bagi teman-teman yang kelas coaching, Ibu Rini dan kawan-kawan yang sudah punya LOA, yang memang udah hampir setahun ya. Udah hampir setahun dengan Akademius kita dampingi sampai LOE-nya keluar. Yang paling rasional dan yang paling siap
sepemahaman kami di internal kami itu adalah teman-teman sekelas Ibu Rini dan kawan-kawan yang udah memegang LOA. Jadi itu. Nah, yang kedua teman-teman yang tergabung di grup kelas akademi itu kami mau sampaikan ya. Jadi coba bentar. Ini ada e-course-nya. Mudah-mudahan e-course-nya diperhatikan semua ya, karena sudah ada update terbaru sekarang. Jadi ini silahkan balik lagi ke e-course ini ya. Bagi yang sudah punya aksesnya, silahkan balik lagi. Kemarin itu masih update-nya proposal yang saya dengan proposal dari Mas Bintang. Nah, sekarang sudah ada update terbaru video tutorial pengisian berkas MIS dari Mas Fauzi. Nah, jadi teman-teman ambilnya di sini nih. Lihatnya dari sini. Nah, ini pengisian berkas nih paling bawah. Ada 14 video yang sudah kami siapkan. Silahkan disimak ya. Silahkan disimak satu persatu cara pengisiannya. Nah, kemudian ini MIS kan tutupnya di tanggal 4 lah. Di tanggal 4 sudah tutup. Nah, bagi teman-teman yang sudah siap, sudah memiliki LOE yang sudah ongoing, boleh setelah pengisian berkas silahkan melihat di bagian interview e-course ini. Ini ada 12 video untuk interview MIS personal dan interview pertanyaan penulis. Nah, sekali lagi, ini video e-course-nya sudah saya susun berdasarkan latar belakang saya secara pribadi dan diskusi dengan Mas Bintang, Mas Fauzi, dan teman-teman. Ada satu dari Aceh juga itu penerima award di MIS. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang biasanya panelis sampaikan, keluarkan, dan bagaimana cara menjawabnya. Ya, mulai dari strateginya. Jadi di sini saya udah paparkan nih. Ini sudah berapa menit ini, lumayan ini, ada setengah jam, sejam juga ini. Jadi di sini ada strategi interview, tetapi ini pada saat teman-teman pelajari pada saat setelah pengisian berkasnya ya, setelah penutupan. Mudah-mudahan nanti ada yang lolos ke tahapan interview. Nah, kalau teman-teman lolos tahapan interview, silahkan disimak ini baik-baik. Kemudian masih di bagian pertanyaan interview, itu saya masukkan juga dua ya, personal. Ini personal ini pengenalan. Jadi ada 2 sesi, biasanya kita diminta untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sudah jelaskan secara detail apa-apa yang harus diperkenalkan. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat saya interview, pada saat Mas Bintang dan Mas Fauzi. Nah, ini saya coba kumpulkan, saya coba ramu kembali. Silahkan teman-teman disimak, karena sepertinya nggak jauh dari sini. Kalaupun ada perbedaan, itu dikit aja. Dan termasuk strategi cara menjawabnya itu ada di sini. Jadi silahkan balik ke e-course-nya masing-masing ya. Bagi yang belum punya e-course-nya, itu boleh diakses via admin atau Mas Ibnu, boleh. Nanti diminta aja sama Mas Ibnu gimana cara mengakses untuk e-course. Nah, e-course-nya ini teman-teman bisa akses dan selamanya ya. Sudah boleh ditonton kapan aja. Terus selanjutnya bagi teman-teman yang nantinya ketika sudah ada yang lolos di tahapan interview, itu satu poin yang besar ya untuk teman-teman ya. Artinya 60% teman-teman sudah keterima MIS. 40% sisanya itu adalah garis tangan ya. Jadi bukan kemampuan teman-teman dalam menjawab pertanyaan, tapi memang benar-benar garis tangannya. Ya, kemampuan pribadi itu biasanya hal yang ini aja lah. Jadi silahkan dipelajari. Nah, itu yang bagian e-course. Kemudian kami mau sampaikan juga, ini khusus untuk teman-teman yang belum pernah ikut kelas mentoring ya. Jadi di kelas mentoring itu ada saya, ada Mas Bintang, dan ada mentor IELTS juga, mentor TOEFL yang akan mendampingi teman-teman sampai
akhirnya nanti mendapatkan LOA. Seperti Bu Rini tadi dan beberapa teman-teman itu sudah punya LOA dan sangat siap untuk mengikuti beasiswa MAS. Jadi seumpama tahun ini belum rezeki, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati. Artinya teman-teman diberikan kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri lebih panjang lagi nih. Ibu Rini masih ada nggak di sini, Bu Rini? Masih, dokter. Bu Rini berapa bulan, Bu, sama Akademius? Berapa bulan yang gimana pendampingan itu ya, dokter Ya, ya? mulai dari Ibu awal masuk kelasnya, coaching kemarin. Berapa ya? Kalau nggak salah berapa pertemuan ya? 16 atau berapa? kayak kuliah aja Artinya 16. 5 bulan yang lalu ya, awal 5 Ya, apa 6 ya, bulan yang ya, lalu. ya, ya. Yang pasti di Akademius itu kita dipermudah dulu gitu. Yang tadinya belum ada LOE, saya sudah bisa masuk kelas gitu kan. Jadi nggak repot lagi gitu dengan kuliah lagi ketika sudah punya LOE resmi nih, udah daftar visa, kita nggak mikirin lagi kontrak mata kuliah yang kemarin karena sudah dibantu sama dengan program Akademius dengan salah satu fakultas di UKM kan. Jadi yang saya memang ikut ini programnya Akademius yang Fakultas FSSK itu ada programnya. Jadi belum ada pun unconditional kita udah bisa ambil kelas gitu. Jadi curi star ya Pak Hasan ya. Benar. Kalau nggak dari Akademius itu nggak bisa, setahu saya. Itu nggak bisa. Jadi Ya. saya kuliahnya nyantai sekarang kan, cuma riset aja gitu. Oke, makasih Bu Rini ya. Jadi Ya, sama-sama. jadi itu ya teman-teman, kalau memang tahun ini belum rezeki, insya Allah kita dari Akademius akan membantu untuk bisa membantu teman-teman bisa pertama mendapatkan LOA, kemudian membuat proposal risetnya yang udah benar-benar sesuai, dan itu saya pribadi sendiri dan Mas Bintang yang akan mendampingi ya. Dan sekaligus kita koreksi juga, bukan koreksi ya, membantu untuk memberikan masukan sesuai dengan perspektif kami berdua. Jadi seperti itu. Macam Ibu Rini dan kawan-kawan tadi itu ya proposalnya nggak pernah ada nggak pernah ada revisian dari supervisor, terus dia dapat. Oke, ini Bu Yeni ada juga, Bu Yeni ya. Ibu Yeni ada juga nih, salah satu student kita. Oke. Ada Pak, saya. Oke, insya Allah Bu Yeni paling siap ya ikut MIS ya tahun ini ya. Oke, jadi itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami doakan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terbaik bagi kita semua. Teman-teman bisa lolos setidaknya di tahapan interview dulu. Kalau nanti sudah ada yang lolos di tahapan interview, mohon disampaikan di grup supaya kita bisa memberikan penguatan lagi, apa sih yang harus dijawab, apa sih yang harus dipersiapkan pada saat interview nanti. Nanti ada saya, Mas Bintang, Mas Fauzi juga akan bisa memberikan perspektif itu. Jadi itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Atira. Baik, terima kasih Kak. Untuk sesi Q&A pada hari ini cukup ya Kak. Terima kasih kepada Kak Bintang dan juga Kak Hasan dan juga kakak yang telah join pada hari ini sampai dengan pukul sekian. Ini sudah berjalan lebih dari 1,5 jam. Kita cukupkan dulu Q&A kita pada hari ini. Terima kasih dan semoga pendaftaran MIS pada tahun ini dilancarkan kakak-kakak sekalian dan dimudahkan. Baik, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atira, Terima kasih semua. Sama-sama Pak. Terima kasih Mas Bintang. Mas Hasan. Sukses ya Mas. Saya ngajar di Malaysia sekarang Mas Hasan. Oh, udah di Malaysia? Siap. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.